warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Perkenalkan, nama saya Hanifah Waifahani. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Kami dari kelompok 1 Filsafat Hukum ingin menjelaskan filsafat hukum secara umum. Filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris, sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk memperbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab isi hukum adalah suatu yang menumbuhkan nilai kebaikan antara orang. Yang menjadi objek filsafat hukum adalah hukum objek tersebut dikaji secara mendalam kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tentang apakah hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Appledorn tahun 1985, hal tersebut tidak lain karena hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panjang ilmuwan mengenai perbuatan nilai di balik gejala-gejala hukum tersebut. Luput dari pengamatan ilmu hukum, norma kaidah hukum dan kenyataan tadi berada pada nilai Polen dan Magid, sehingga norma hukum bukan hanya pendidikan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul oleh dogmatik hukum atau ilmu hukum positif. Di antara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Jika untuk menjembatani kelembagaan diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum, argumennya jelas. Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum umum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum. Dogmatik hukum atau ilmu hukum positif, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktek hukum. Filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Secara umum, pengertian filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikiran yang rasional, metodis, sistematis, koheren, integral tentang mikro dan mikrokosmos, baik yang bersifat inderawi maupun non-inderawi. Hakikat kebenaran yang dicari dari bersifat filsafat menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dengan menyebut 9 arti hukum, yaitu 1. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pengukiran. 2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yaitu pedoman atau patokan, sikap, tindak, atau perilaku yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. 7. Proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Sikap, tindak, ajak atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan mencapai kedamaian. 9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Secara spekulatif, filsafat hukum
Sedangkan secara kritis, filsafat hukum berusaha memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi, dan fungsinya. Lebih jauh, Muksin dalam bukunya Kisah Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat hukum secara tersendiri. Filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu tersebut. Kemudian hukum disampaikan sebagai aturan hukum maupun definisi yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata. Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum atau dogmatik hukum. Teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Secara umum, pengertian filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat, kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemakaian yang satu, rasional, metodis, sistematis, koheren, integral. 2, tentang makro dan mikro kosmos. 3, baik yang bersifat indrawi maupun non-indrawi. Hakikat kebenaran yang dicari dari filsafat menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dengan menyebut 9 arti hukum, yaitu 1. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi, proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Sikap tindak perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara sama yang bertujuan mencapai kedamaian. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis. Artinya, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum. Sedangkan secara kritis, filsafat hukum berusaha memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi, dan fungsinya. Lebih jauh, Muksin dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat hukum secara tersendiri. Filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari suatu tersebut. Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara. B. Sejarah perkembangan teori hukum. Sejarah lahirnya teori hukum tidak terlepas dari lahirnya ajaran hukum umum. Ajaran hukum umum lahir pada abad ke-19 di Eropa Barat. Objek kajian-kajian hukum umum adalah mengenai 1. Asas-asas hukum seperti fakta sunt servanda dan sebagainya. 2. Pengertian-pengertian hukum seperti hak pilih, kedaulatan, sanksi, dan sebagainya. 3. Pembedaan-pembedaan hukum seperti antara hukum publik dan hukum privat atau antara hukum domestik atau positif dan hukum internasional yang dianggap terkandung dan merupakan bagian mutlak dari semua sistem hukum atau tertib hukum positif. Dengan kata lain, ajaran hukum umum berupaya menemukan asas-asas pengertian serta pembedaan-pembedaan hukum yang bersifat ilmiah positif guna 1. Merumuskan atau mencari unsur yang sama dalam semua tatanan hukum. 2. Mencari unsur yang sama dari sisi isi. Dan 3. Mencari unsur yang sama dalam bentuknya. Para pelopor ajaran hukum umum adalah yang pertama, 1.
John Austin, yang kedua Adolf Marx, yang ketiga Karl Bergborn, yang keempat Ernest Rudolf Berling, yang kelima Rudolf Stammer, yang keenam Felix Samlow. Titik tolak yang digunakan oleh pelopor ajaran hukum umum disajikan sebagai berikut. Yang pertama, para pelopor ini mengemukakan suatu disiplin ilmiah positif yang baru, lebih teoritis ketimbang dogmatik hukum, namun lebih konkret dan praktis ketimbang filsafat hukum. Austin misalnya berbicara juga tentang suatu hukum positif, Markel berbicara tentang bagian umum dari ilmu hukum, dan Stemler berbicara tentang suatu ajaran hukum murni. 2. Pelopor ajaran hukum berpendapat bahwa objek dari ajaran hukum umum adalah menyelidiki tentang A. Struktur dasar, B. Asas-asas dasar, C. Pengertian-pengertian dasar yang dapat ditemukan kembali dalam setiap sistem hukum positif. Maksud penyelidikan ini adalah merupakan penelitian ilmiah tentang ciri-ciri khas dan hakikat hukum, bukan suatu perenungan filosofi yang spekulatif. 3. Para peletak dasar memandang ajaran hukum umum sebagai suatu disiplin bebas nilai yang tidak normatif. Ajaran hukum umum memiliki tugas sebagai berikut. A. Ajaran hukum umum harus menguraikan gejala-gejala hukum dengan cara yang secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang secara faktual dapat diverifikasi dan didukung secara ilmiah. B. Ajaran hukum umum harus tetap bebas dari setiap putusan nilai atau penilaian pribadi atau titik tolak normatif dari para peneliti. Dengan kata lain, metodenya harus ilmiah positif dan bebas nilai. C. Hasil penelitian harus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hakikat gejala hukum dan harus sepantasnya tidak merumuskan kaidah-kaidah yang akan dapat dipandang mengikat bagi praktikum hukum. D. Ajaran hukum umum meneliti atau berupaya menemukan apa yang sama pada semua sistem hukum dan bukan apa yang seharusnya sama. Sementara itu, teori hukum lahir pada perjalanan abad ke-20. Teori hukum timbul dan merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum. Ada dua aspek bahwa teori hukum merupakan kelanjutan yang berkenaan dengan ajaran hukum umum. Kedua aspek itu disajikan, yaitu 1. Teori hukum sebagai kelanjutan dan ajaran hukum umum memiliki objek disiplin mandiri suatu tempat, diantaranya dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Yang kedua, sama seperti ajaran hukum umum pada saat ini, teori hukum setidaknya oleh kebanyakan orang dipandang sebagai ilmu normatif yang berbebas nilai. Walaupun teori hukum dianggap sebagai kelanjutan dari ajaran hukum, teori hukum memiliki tujuan dan tingkat kemandirian yang berbeda. Yang pertama, tujuan teori hukum adalah menguraikan hukum secara ilmiah positif. Sementara itu, ajaran hukum umum adalah berupaya menemukan antologi dari hukum dan hakikat hukum melalui ajaran empiris. Yang kedua, teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin yang mandiri. Sementara itu, ajaran hukum umum belum dapat diakui sebagai suatu disiplin yang mandiri. Ciri yang sama antara teori hukum dengan ajaran hukum umum adalah 1. Berupaya menempatkan posisinya di antara filsafat hukum dan dogmatik hukum. 2. Bebas nilai. 3. Tidak bersifat normatif. Walaupun teori hukum lahir pada abad ke-20, perkembangan teori hukum mengalami kemedapan. Ada dua penyebab timbulnya kepentingan dalam pengembangan teori hukum. Kedua penyebab itu meliputi 1. Kemunculan nasionalisme sosialisme di Jerman pada tahun 30-an dan meledaknya Perang Dunia Kedua pada tahun 1938. Keadaan ini terus berlangsung sampai akhir tahun di tahun 1960-an atau awal 1960-an. Secara tradisional, daerah-daerah yang menggunakan bahasa Jerman dianggap sebagai sentral ahli-ahli fikih. Di bidang filsafat hukum atau pusat dari teori hukum, kehadiran Nazi di Jerman dengan ideologi nasionalisme sosialisme telah mendorong para ahli hukum Jerman secara sadar mengesampingkan perundang-undangan yang ada sebelumnya sehingga terang-terangan terjadi pelanggaran terhadap dan arti perundang-undangan secara moral. Situasi hukum di Jerman pada masa Nazi dikenal dengan masa positivisme hukum.
Perkembangan kembali teori hukum terjadi pada abad ke-20-an ini. Latar belakang perkembangannya adalah karena perkembangannya ilmu pengetahuan masyarakat baru atau cabang-cabang baru dari ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang sudah ada pada masa pasca Perang Dunia Kedua yang mengarahkan ujinya pada kenyataan dan gejala hukum. Seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, logika hukum, dan informatif hukum, dan sebagainya. Masing-masing ilmu pengetahuan dari tersebut memang mempunyai kesamaan sasaran kajian, yaitu kenyataan dan gejala hukum. Tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh induk pengetahuan masing-masing. Karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan baru adalah tetap sosiologi atau tetap sejarah atau tetap antropologi dan seterusnya yang memfokuskan perhatiannya untuk mengkaji secara khusus gejala hukum yang hidup di tengah masyarakat. Prinsip hukum General Principle of Law yang diakui oleh negara-negara berada dilansir pada Ensiklopedia Britannica. General Principle of Law merupakan prinsip hukum yang harus didasarkan pada sistem hukum modern. C. Prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia, dan agung yang telah berhasil ditanamkan dalam masyarakat umat manusia secara universal yang menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya yang secara real dan nyata mengikat masyarakat internasional. Prinsip hukum umum memiliki 3 fungsi, yakni sebagai pelengkap, penafsir, serta pembatas antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan. Contoh prinsip hukum umum adalah legitimate, res judicata, serta imparsialitas hakim. Pengadilan internasional akan mengandalkan prinsip ini jika tidak menemukan otoritas dari sumber hukum internasional lainnya. Tingkatan prinsip-prinsip hukum umum yaitu meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum pada umumnya. Prinsip-prinsip hukum umum pada dasarnya adalah merupakan penjelmaan atau perwujudan dari hukum positif nasional dan internasional dari suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang. Misalnya, prinsip keadilan dan kepatutan, prinsip kesamaan derajat sama manusia, prinsip itikat baik. Prinsip-prinsip hukum dari sistem hukum. Ada 2 macam sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Dari kedua sistem hukum tersebut, kalau diteliti secara mendalam, maka terdapat kesamaan baik dari segi asas maupun prinsip-prinsip hukum yang sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Prinsip-prinsip hukum nasional pada umumnya pada dasarnya walaupun hukum nasional masing-masing negara berbeda-beda, demikian juga dengan prinsip-prinsipnya, namun tentu saja tetap ada prinsip-prinsip yang sama. Misalnya, setiap hukum nasional negara-negara di dunia mengenal prinsip-prinsip nebis in idem, prinsip nullum delictum dalam hukum pidana, prinsip pax sunt servanda dalam prinsip hukum perjanjian atau perikatan, dan prinsip ius soli dan ius sanguinis dalam hukum kewarganegaraan dan lain-lain. Adapun prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya, yaitu hukum internasional juga mengenal prinsip-prinsip hukum yang mendasari atau menjadi landasan lahirnya dan berlakunya kaidah hukum internasional positif. Di dalam prinsip hukum internasional tersebut dapat dirumuskan norma atau kaidah hukum internasional positif dan sebaliknya suatu norma hukum positif dapat dicarikan landasan pada prinsip hukum internasional itu sendiri. Misalnya, prinsip penentu dari masing-masing negara prinsip hukum internasional yang terkandung dalam piagam PBB. 5. Prinsip-prinsip hukum umum dan berbagai cabang hukum internasional, misalnya hukum laut internasional, hukum diplomatik, hukum militer internasional, hukum ekonomi internasional, dan lain-lain. Asas hukum umum. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori, progat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian
kemudian sampai diputus oleh pengadilan. Menurut Noto Hamid Bodo, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berdasarkan dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori, degrot legi priori, asas bahwa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus oleh pengadilan. Asas lex superior derogat legi inferiori. Asas lex superior derogat legi inferiori memiliki makna bahwa undang-undang atau norma hukum yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas lex superior derogat legi inferiori ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Irfan, maka materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas lex posterior derogat legi priori berbeda dengan asas lex superior. Pada asas lex posterior derogat legi priori memiliki makna bahwa undang-undang, norma atau aturan hukum yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hukum yang lama. Artinya bahwa hubungan antara norma merupakan hubungan antara subordinasi dan subordinasi, di mana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan yang lebih rendah tidak mungkin meniadakan peraturan yang lebih tinggi, sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Tujuan dari asas lex posterior ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul saat terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Contoh dari asas lex posterior derogat legi priori adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sejak diresmikan atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Asas lex specialis derogat legi generali, singkatnya asas lex specialis derogat legi generali, memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus lex specialis dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Dasar hukum dari asas ini adalah pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang ditetapkan. Adapun prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generali menurut Dagir Manan 2004 terdiri dari ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus
ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan lex generalis. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Kauhal Dagang merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan. Contoh kasus penerapan lex spesialis derogat lex generalis yakni kasus pencurian uang oleh anak berusia 12 tahun. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Namun karena usia pelaku masih berada di bawah umur yakni 12 tahun, maka proses penyelidikan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang Peradilan Anak. Etis menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku harus memenuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pada kasus ini dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif versi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan versi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses buat peradilan pidana. Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelaksanaan paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Sementara pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi itu pembahasan dari kelompok kami tentang filsafat hukum secara umum. Ada lagi teman-teman? Udah sih, cukup. Semoga penjelasan dari kami itu bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan yang menonton. Kami tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ku ucapkan terima kasih